Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan yang dikasihi Tuhan, izinkan kami pada saat ini menyampaikan informasi terkait rencana pelarian dan peneguhan Majelis GKJ Pekalongan. Pertama-tama, kami informasikan bahwa ada 10 anggota Majelis GKJ Pekalongan yang akan habis masa bakti pelayanannya di penghujung tahun ini. Daftar nama majelis yang akan lereh ada di Warta Gereja. Untuk itu, GKJ Pekalongan perlu menjaring nama-nama calon majelis, calon penatua, dan calon diaken yang akan dilaksanakan tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Kemudian akan diteguhkan tanggal 10 Januari 2021. Dalam keadaan normal, pengajuan nama-nama calon dilaksanakan pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Karena saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi dan belum dapat beribadah di gedung gereja, maka pengajuan nama-nama calon majelis akan dilaksanakan dalam bentuk lain. Untuk itu, ada beberapa keterangan. Pertama, yang memiliki hak suara atau yang berhak mengajukan nama-nama calon majelis adalah segenap warga dewasa GKJ Pekalongan. Yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi atau pengakuan percaya dan sudah baptis dewasa. Yang kedua, penjaringan nama-nama calon majelis akan dikoordinasi oleh para majelis di kelompok masing-masing. Nanti para koordinator majelis kelompok akan menghubungi saudara-saudara sekalian di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pengajuan nama-nama calon majelis? Ada 2 cara. Yang pertama, pengajuan nama dapat dilakukan dengan 2 cara. Mengisi blanko secara tertulis yang nanti akan disiapkan oleh gereja. Setelah diisi, blanko diserahkan kepada majelis kelompok. Yang kedua, pengajuan nama juga dapat dilakukan dengan cara berkirim pesan melalui WhatsApp atau WA kepada majelis di kelompok masing-masing. Dengan cara ini diharapkan segenap warga gereja dapat berpartisipasi, baik yang ada di Pekalongan maupun yang ada di luar kota Pekalongan. Sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara memilih nama calon majelis, kami menghimbau agar dalam memilih nama-nama tersebut mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, keseimbangan gender. Artinya, sebaiknya memilih nama-nama baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keseimbangan generasi. Artinya, sebaiknya memilih nama-nama baik
dan di generasi tua, generasi menengah maupun generasi muda. Adapun syarat calon majelis di GKJ Pekalongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga dewasa yang tidak dalam penggembalaan khusus. Sekali lagi, yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi, pengakuan percaya, atau sudah baptis dewasa. Baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Yang kedua, bagi calon yang sudah berkeluarga, suami atau istrinya adalah warga gereja. Artinya, warga gereja manapun tidak harus warga GKJ Pekalongan. Selain itu, suami atau istri bukanlah anggota majelis yang masih aktif melayani. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, PPA GKJ, dan TGTL GKJ, serta bersedia menaatinya. Tentu saja, pengetahuan di sini bukanlah berarti harus menguasai. Kita semua sebagai warga dewasa pasti telah memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen gerejawi tersebut, karena telah melewati proses katekisasi maupun pengalaman hidup bergereja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bersedia memegang rahasia jabatan, dan yang terakhir kelima, bersedia bekerja sama dengan orang lain. Nah, demikian informasi ini kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi segenap warga GKJ Pekalongan. Kita percaya bahwa Kristus, Sang Raja Gereja, akan senantiasa memampukan kita membangun pelayanan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Matur nuwun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.